Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illah ta'ala wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li karamatil awliya illah ila yaumil qiyamah husaila hadrati Syekhi Hashim Asy'ari wa Syekhi Wahab Hasbullah wa Syekhi Bishri Sansuri wa li jami' muassisinah dutil ulama wa silsilatihim wa ila hadrati Syekhi Rulmi Tamim wa Syekhi Adran Ali wa Syekhi Fakih Asy'ari wa murabbi ruhina Syekh Abbas Shadiq bin Jadi wa Lampung Timur wa bijami talamizihim wa usulihim wa fur'i wa li silsilatihim syai'un lillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah ala jami'i ni'amillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina walana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para pendengar rahimakumullah, tidak bosan-bosannya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qauli tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat jasmani dan rohani, diberikan ketapan iman dan Islam sehingga kita dapat bermuwajahah atau kita bertemu kembali bersama channel Mahkota Musik Indonesia. Tanpa ada halangan suatu apapun, mudah-mudahan mendapat barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar Mahkota Musik Indonesia yang berbahagia, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada saat ini kita sudah memasuki di bulan Sya'ban, bulan di mana bulan tersebut adalah bulan yang istimewa, yang di dalamnya juga ada bulan-bulan yang sangat istimewa. Tentunya adalah bulan yang istimewa, yang benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada beberapa bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bulan Rajab, kemarin sudah kita lewati bersama. Salah satunya adalah bulan Rajab yang termasuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada 4, yaitu bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Rajab. Itu adalah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu para pendengar rahimakumullah, bulan Sya'ban yang saat ini kita lalui itu adalah bulan yang termasuk bulan-bulan yang diangkat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena bulan itu, bulan Sya'ban, juga termasuk bulan yang dikategorikan yang berkah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karenanya kita semua sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, mari kita gunakan bulan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi nanti setelah kita di pertengahan atau di malam nisfu Sya'ban, kita juga jangan lupa untuk selalu membaca surat Yasin, beribadah pada malam nisfu Sya'ban, beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena
meskipun itu sifatnya adalah ubudiyah, itu adalah sifatnya ubudiyah, meskipun tidak ada perintah, akan tapi ketika yang dibaca adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada larangannya. Maka dari itu para pendengar rahimakumullah, jangan lupa ketika pada malam nisfu Sya'ban kita juga harus mengamalkan apa yang menjadi perintah ulama-ulama saleh. Dari sumber kitab-kitab Syafi'iyah menjelaskan bahwa malam nisfu Sya'ban itu ada perintah bahwasanya kita membaca surat Yasin sebanyak 3 kali di malam nisfu Sya'ban, dan itu memang sangat dianjurkan dan tidak perlu dipermasalahkan ataupun dipersoalkan, karena amalan tersebut diiringi dengan permintaan berupa keberkahan kepada umur, keberkahan dalam harta, dan juga hajat-hajat lainnya yang selama hajat tersebut tidak menyimpang dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita meniatkan hati kita untuk mengamalkan surat Yasin tersebut? Niat itu tempatnya ada di dalam hati. Qasdu syai' muqtaranan bi fi'lihi. Menempatkan sesuatu, menengaja sesuatu dibarengi dengan pekerjaan itu. Jadi niatnya berada di dalam hati. Para pendengar rahimakumullah, kembali ke permasalahan membaca surat Yasin sebanyak 3 kali. Ada yang mengatakan para ulama membaca surat Yasin 3 kali dengan beberapa hajat, seperti yang tadi saya sampaikan, minta hajat keberkahan pada umurnya, keberkahan dalam hidupnya, dilapangkan dalam rezekinya, dan juga hajat-hajat yang lainnya. Boleh-boleh saja, asalkan niat itu niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikut niat membaca surat Yasin sebanyak 3 kali pada malam nisfu Sya'ban. Surat Yasin itu pertama dibaca untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta agar diberikan umur yang cukup. Artinya umur yang cukup adalah umur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk kemaksiatan. Diberikan umur yang cukup, kemudian diberikan ketaatan, mudah dalam bertaat kepada Allah, dan juga diberikan istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu berarti kita harus niatkan dalam hati kita golek ridhonipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasin yang pertama diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah meminta, memohon kepada Allah untuk diberkahi umurnya, diberkahi dalam kehidupannya, juga taat kepada Allah, dan mudah-mudahan bisa beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian membaca surat Yasin yang kedua, apa fadilahnya? Tujuannya adalah untuk memohon kepada Allah agar dijauhkan dari segala bentuk musibah, fitnah, bala ataupun mara bahaya, baik lahir maupun batin. Dan tujuannya itu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan yang lainnya. Nah, jadi kita membaca surat Yasin yang kedua, tujuannya adalah memohon agar dijauhkan dari segala bentuk musibah ataupun fitnah. Fitnah di dunia ini sangat banyak, wakeh. Jadi kalau sampean kabeh, bukan hanya fitnah-fitnah yang tersebar di media sosial, bukan itu. Tonggone dewi, tonggone sampean ketika tidak senang dengan kalian, dengan jenengan, pasti memfitnah kalian. Pokoknya intinya seperti ini. Mbah Yai Ahmad Shodiq ketika dulu saya mondok di Ngedi itu pernah berpesan. Napa pesan nih?
Ger sing rukun karo dulure. Sing rukun karo dulure. Artinya apa? Dulur kuwi maksudnya bukan hanya saudara kandung kita, bukan hanya kerabat kita, akan tapi yus dulur sesama muslim. Sebab al muslim akhul muslim. Muslim satu dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Nah, artinya kula sampean kabeh kan urip rukun. Nah, di sini di dalam surat Yasin yang kedua kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari segala bentuk musibah ataupun fitnah. Nah, tonggo-tonggone awake dhewe iki lho. Awake dhewe urip nang masyarakat, duwe tonggo. Nah, nek duwe tonggo berarti kudu sing rukun, ojo sampai menyebar fitnah. Nah, inilah amalannya ini. Meskipun amalan ini apa ya? Yang jelas jangan dipersoalkan hal-hal seperti ini, karena ini kegiatan ubudiyah, jangan dipersoalkan. Dan insya Allah tidak akan musyrik. Ya maca Yasin masa musyrik ya. Tujuannya ya apik, tujuannya memohon kepada Allah agar dijauhkan dari musibah, dari fitnah. Nah, insya Allah ya gak rugi ya dia maca Yasin. Nih amalannya seperti ini amalannya. Artinya kalau sampean kabeh membaca surat Yasin dari 1 sampai 3 supaya benar-benar diniati golek ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke permasalahan. Ojo seneng gawe fitnah. Kalau bisa tabayun dulu. Ketika jenengan mendengarkan kabar yang tidak enak, kok jarene ya tabayun no dhisik. Apa itu tabayun? Klarifikasi. Diklarifikasi. Syukur bagi sapa sing ngomong fitnah mau diparani terus digenah niku kira-kira bener apa ora. Nah, itu namanya tabayun, klarifikasi. Nah, titenono mawon, nek wong seneng mesti ngelem, nek wong benci mesti nyaci. Wis to, sak apik-apike sampeyan, sak apik-apike napa jenengan wis ngibadah puateng, wis ustad kiai, wis mubalik kondang. Tapi nek gak seneng mesti nyacat, nah gitu. Nek gak seneng mesti nyacat. Tapi saelek-eleke sampean umpama iki sawalike ngono kuwi. Saelek-elek sifate sampean tapi nek wong kuwi seneng ya mesti ngelem. Nah, niki wong nek seneng mesti ngelem, tapi nek benci mesti nyaci. Niki dawuh Mbah Sotik ketika kula mondok teng Darussalamah Brajadewa seperti ini. Makanya kula sampean kabeh ojo sok gawe fitnah, jangan menebar fitnah, terus ojo sok gampang gawe elek marang sepodo-podo. Kudu urip rukun. Nah, niki fadilahnya itu. Niki lah gak rugi toh, malah apik toh, apik niki. Maca surat Yasin ping 3. Fadilahnya, manfaatnya ditujukan memohon kepada Allah agar dijauhkan dari segala bentuk musibah, dari fitnah, baik fitnah lahir maupun fitnah batin. Nah, niki kan tujuannya apik banget, tujuannya sangat sae. Makanya jangan ngomong niki amalan-amalan si bid'ah, mboten. Jangan mengatakan ini amalan bid'ah. Jangan sampai. Maka kula sampean kabeh sekali lagi monggo di malam nisfu Sya'ban kita disunnahkan, dianjurkan untuk ngurip malam nisfu Sya'ban tersebut. Yo diantaranya yo maca Yasin ping 3. Ki maula ji amalan sing kepindho sing Yasin. Nah, Yasin yang ketiga para pemirsa rahimakumullah. Surat Yasin yang ketiga dibaca untuk memohon ben sugih atine, kaya hatinya sing langsung dari Allah Subhanahu wa taala, langsung dari jalur langit. Nah, maka dari itu Yasin yang ketiga ini tujuannya yang jelas memohon kepada Allah golek ridhani Gusti Allah supaya diparingi sugih ati. Atine sugih. Atine sugih. Engko nek atine sugih insyaallah ora gampang gawe fitnah. Ora gampang gawe fitnah. Nek wis atine sugih, ketika ada permasalahan apapun pasti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
duweni masalah anake nakal umpama ing gleleng utawa bojone galak kabeh dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah atine ayem tentrem. Dan iki. Nah ini amalan-amalan surat Yasin yang dibaca 3 kali dengan faedahnya sendiri-sendiri tadi sudah kami jelaskan. Itu insyaallah akan bisa menenteramkan hati kita. Bisa menenangkan hati kita. Selalu ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kula saban kabeh melewati malam nisfu Sya'ban ini dengan cara sia-sia, tidak mengamalkan seperti ini. Ya meskipun ini amalan-amalan sunnah, akan tapi monggo ketika sunnah itu dilaksanakan kan akan mendapatkan pahala, bakal nopo oleh ganjaran. Tapi lek ditinggal ya ora apa-apa, ya ora dosa, tapi kan rugi. Nah gitu nanti rugi. Makanya kalau sampan kabeh kewajiban dilaksanakan akan tapi sunnah ditinggalkan, maka tidak seimbang. Artinya tidak seimbang mek guru wajib tok. Coba saat ini kita hitung bersama. Wajibnya mungkin mek guru salat, zakat fitrah, zakat mal sing duwe, sing wajib zakat gitu. Terus poso di bulan Ramadan, haji bagi sing mampu, paling namun iku wajibnya. Tapi sunnahnya Allah Subhanahu wa taala, sunnahnya Rasulullah SAW itu banyak sekali. Ketika sunnah dilaksanakan maka akan bisa mengimbangi ibadah-ibadah yang wajib, termasuk nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban kita termasuk ini. Kita mengamalkan surat Yasin sebanyak 3 kali di malam nisfu Sya'ban. Oleh ora apa cara ditinggal pun ya ora dosa, ora apa-apa. Tapi luwih apik sampean kabeh awake dhewe kabeh gelem mengamalkannya, gelem nglakoni, maka akan lebih efisien, akan lebih sangat mudah insyaallah. Nah seperti itu. Tidak ada larangan bagi seseorang yang mengiringi amal solehnya dengan permintaan dan permohonan hajat agama dan dunia, jiwa dan raga, lahir dan batin. Maka siapa saja yang membaca surat Yasin atau bahkan surat yang lainnya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan memohon keberkahan pada usianya, keberkahan kepada hartanya, dan diberkahi kesehatan lahir batinnya, maka hal tersebut tidak ada masalah dan tidak dipersoalkan. Hal yang boleh. Artinya seseorang tersebut telah menempuh jalan yang baik dengan catatan ia tidak meyakini bahwa amal solehnya tersebut disyariatkan secara khusus untuk hajat tersebut. Nah paham lagi? Nah para pemirsa rahimakumullah, ini membaca surat Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban, hal-hal yang boleh dengan niat-niat tertentu, asalkan niat itu tidak melenceng dari syariat Islam, maka itu boleh, dan insya Allah amal-amal tersebut tidak bid'ah. Justru amalan-amalan kita tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, para pendengar rahimakumullah. Nah, lalu bukan hanya itu saja kita melaksanakan sunnah-sunnah pada malam nisfu Sya'ban. Nah sebelum melaksanakan surat Yasin, membaca surat Yasin 3 kali, kita dianjurkan, namanya dianjurkan ya, dilakoni ya oleh, luwih apik nek gak dilakoni ya gak apa-apa, jenenge dianjurkan, kan sunnah. Pada malam nisfu Sya'ban, selain amalan-amalan tersebut, kita disunnahkan untuk sholat hajat. Wis pokoknya sampai nopo sholat apa, sholat hajat, sholat tasbih 4 rakaat atau 2 kali salam. Ning ojo lali dibarengi setelah sholat tasbih terus sholat hajat, ojo lali sholat witir minimal 1 rakaat. Dalile ning ndi? Ya kuwi sunnah. Sunnah, hal yang boleh. Untuk bid'ah hal yang boleh, sunnah. Sholat tasbih. Bahkan ulama-ulama, kondang ulama-ulama khos terdahulu itu mengatakan kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat tasbih minimal 1 kali seumur hidup.
Kira-kira para pendengar ini kira-kira ada yang tidak mengamalkan, wis tahu salat tasbih napa dereng? Wis muga-muga ya do nglakoni kabeh. Minimal seumur hidup sekali. Nek cara belas babar pisan wis wallahu alam. Ya meskipun sunnah. Luwih apik meneh setahun sekali. Nah, ini yang paling pas ini. Maka dilaksanakan pada malam nisfu Sya'ban. Kan setahun sekali. Luwih apik meneh sebulan sekali, setiap bulan satu kali. Luwih apik maneh ya kuwi seminggu sepisan, syukur. Ada yang lebih bagus lagi ya setiap hari dibarengi sholat hajat setiap malam 4 rakaat 2 kali salam. Enten sing talet Bu, menawa ada yang bertanya, "Lah bagaimana pelaksanaannya sholat tasbih? Tata caranya bagaimana?" Nah, ada yang tanya misalkan. Nek sing dereng ngertos ini kita kayak paham. Napa cara melaksanakannya itu hukumnya sunnah 2 rakaat. Pelaksanaannya hanya 2 rakaat minimal. Ya syukur 4 rakaat. 4 rakaat 2 kali salam. Niki kula paringi tata caranya, kaifiyahnya, cara melaksanakan sholat sunnah tasbih, yaitu seperti biasa kita melaksanakan sholat-sholat yang pada umumnya sholat wajib. Niatnya adalah usolli sunnatat tasbihi rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Nek sampai jadi makmum, nek ijen ya berarti lillahi ta'ala. Aku niat sholat tasbih 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, sing diwaca napa wis padha karo salat-salat umume, cuman ditambahi bacaan-bacaan tasbih di setiap di setiap pergerakannya. Bar maca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin waladdallin selesai. Terus maca salat-salat pendek umume napa sampean bar niku ditambahi bacaan tasbih subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, pada saat selesai membaca Fatihah itu kita membaca tasbih sebanyak 15 kali. Nah, setelah itu baru rukuk. Setelah rukuk membaca seperti biasanya sholat, ditambah membaca tasbih subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. 10 kali saja. Kalau ketika masih berdiri bar Fatihah niku maca ping 15. Nanti ketemunya 300 kali tasbih kita membacanya. Oleh ngono suwi lek berarti salate. Yo iya, sak suwi-suwine salate dhewe ning Indonesia iki pangga suwi ning ketika nang Mekah. Nang Mekah ku suwi ne ora karo Mas yo kula dari nate nang Mekah. Suwi. Nah Indonesia kan cepet. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Ya nek tarawih kan ngono kae. Nah iki nanti kalian semua panjenengan semua ketika melaksanakan sholat sunnah tasbih niku, di setiap pergerakannya kita membaca tasbih. Tadi rukuk ya, rukuk sebanyak 10 kali tasbih. Terus i'tidal, selesai maca i'tidal baru terus maca tasbih ping 10. Sujud juga nggih ping 10. Ping 10. Terus duduk di antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni ila akhiri, selesai terus maca tasbih juga ping 10. Bar niku sujud lagi yang kedua, maca tasbih ping 10. Nah setelah itu rakaat yang pertama selesai, langsung sebelum kita berdiri kita duduk sejenak membaca tasbih sebanyak 10 kali. Wes dihitung saiki dihitung. Rakaat pertama sebanyak 75 kali tasbih. Nah, kemudian kita berdiri lagi untuk rakaat yang kedua. Wes kaya ngono kuwi padha. Jadi setiap 1 rakaat kita membaca tasbih sebanyak 75 kali. Nek 2 rakaat berarti 150 kali. Maka yang dianjurkan kita sholat tasbih itu sebanyak 4 rakaat. Berarti kalau 4 rakaat berarti kita membaca tasbih sebanyak 300 kali tasbih.
Dan tasbih itu adalah pujian-pujian Allah. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah, maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Itu kalimat-kalimat memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pujian kepada Allah. Nah, kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya Gusti Allah, tidak ada yang pantas untuk dipuji manusia itu, makhluk Gusti Allah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala manusia ataupun kita jenengan semua nanti ketika dipuji oleh sesama makhluk, sesama manusia, maka langsung dikembalikan kepada Allah, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, insya Allah ketika kita membaca tasbih, sholat tasbih sebanyak 4 rakaat, nah itu atinya dia niku dadi ayam tentrem, karena selalu ingat betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana para pemirsa rahimakumullah, ini kita mengamalkan sholat sunnah tasbih di malam nisfu Sya'ban. Nah, iso yo setahun pisan setiap malam nisfu Sya'ban, syukur setiap bulan sekali. Ya nek abot ya berarti setahun ping pisan ngono wis. Iso koyo sing ngomong iki lah ya. Daripada blas ya. Minimal seumur hidup sekali, ojo sampai orang ngelakoni. Para pendengar pemirsa rahimakumullah, nah niku salat hajat. Setelah kita salat tasbih ya aja lali salat hajat. Salat hajat 2 rakaat ora usah akeh. Setelah itu ditambahi salat witir minimal 1 rakaat. Witir kan ganjil toh. Ganjil minimal 1 rakaat, syukur ya 3 rakaat. Maksimal bisa terserah sampean nek kuat piro. Yes minimal 1 rakaat. Jadi salat tasbih mantun niku terus disambung dengan sholat hajat, setelah itu disambung dengan sholat witir. Paham ya? Insyaallah paham niki. Maka setelah amalan ibadah tersebut dilaksanakan, baru kita melaksanakan membaca surat Yasin yang tak jelaskan tadi. Membaca surat Yasin diniati dengan hal-hal yang positif, niat sampean apa? Yang tadi udah tak jelaskan semua. Diniatkan dengan hal-hal yang positif, yang permohonannya itu meminta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perlu dipahami ya, jangan sampai kita tidak paham. Nah, selanjutnya di malam nisfu Sya'ban jangan lupa juga ada amalan juga yang istimewa. Nek cara kepengin ditambahi rezekine sing lancar, pengen ditambah rezekine kali Gusti Allah ben barokah, ada amalan iki riyen Mbah Sotik juga nate ngei ijazah nang santri-santri ini. Napa? Di surat Shad teng Al-Qur'an surat Shad ayat 54. Nah, sampean buka ya. Nanti di surat Shad dalam Al-Qur'an ayat 54. Napa? Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Kula beleni surat Shad ayat 54. Unine inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Nah niku sampean tulis nang kertas sak artine mantun niku dilebokno nang dompet sing ora kangge. Artinya sing ora kangge maksudnya sing gak tahu sing ora digawa ning ndi-ndi. Karena ini ayat Quran ojo sampai di terus dompet sing kangge terus dideheng mburi sak kan ya seneng bokong kan ya mesti ya padha karo nglingguhi ayat Quran enggak oleh. Dadi sampean selempitne nang dompet terus dompet niku sing ning jero lemari, insyaallah rezekine sampean kabeh dadi lancar. Sing penting megawe. Ora megawe ya padha wae. Orang magawe ya padha ae, pengen rezekine lancar ya niki mau kemek gur lantaran wasilah amalan. Surat Shad ayat 54. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Nah, niku sampean tulis sak artine bar niku dideleh nang dompet sing kira-kira gak tau digawa nang sak dilebok nang lemari. Nah, insyaallah rezekine dadi barokah lancar. Wis insyaallah lancar rezekine, amin Allahumma amin. Nah,
Nah, para rawuh pendengar pemirsa rahimakumullah. Nah, itulah beberapa amalan pada malam nisfu Sya'ban. Monggo kula sampean kabeh memuliakan, nguri-nguri diuripne di bulan nisfu Sya'ban ini. Insyaallah tepat malam tanggal 15 malam nisfu Sya'ban. Jangan lupa ini harus diamalkan. Syukur bagi yo ngejak jamaah, ngejak keluarga, majelis taklim kabeh dijak kan ngelakoni sholat tasbih. Mantun niku rampung sholat hajat, baru disambung sholat witir. Setelah itu membaca surat Yasin dan kalimah-kalimah thayyibah yang lainnya. Tujuannya karena golek ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hal tersebut, dengan demikian maka insya Allah Allah akan mengabulkan apa yang diminta oleh kita semua. Insya Allah barokah, menjadi barokah, barokah dunia dan juga barokah akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pun cekap sematen dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa yakum al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.